Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Dani.net. Oke, di depan kita kali ini sudah ada HP Infinix. Nggak tahu ini tipe yang berapa. Yang jelas ini HP Infinix ya. Untuk kasusnya atau kronologinya, ini lupa pola atau lupa kata sandi ataupun lupa PIN. Namun ketika kalian sudah lupa seperti itu dan kalian coba untuk reset ulang, maka di situ kalian akan diminta untuk memasukkan akun Google. Nah, untuk kasus yang seperti ini biasa disebut dengan unlock FRP ya teman-teman ya. Atau kita akan coba untuk melakukan bypass FRP-nya teman-teman ya. Nah, untuk HP ini sendiri sudah saya reset dan kita lihat setelah dia loadingnya selesai teman-teman ya. Untuk HP yang sudah direset atau Infinix yang sudah direset, dia akan tampilannya seperti ini ya. Oke, di sini ada tombol mulai, kita klik saja mulai dan negara kita pilih Indonesia dan kita lihat juga di sini teman-teman ya. Di bagian pojok paling atas di situ ada kunci atau gembok. Nah, ini tandanya kalau HP itu sedang dalam keadaan terkunci ya. Dan ketika HP kalian itu hilang dan memiliki akun Google di HP tersebut dan kalian menggunakan PIN, nah maka si yang menemukan HP tidak akan tahu cara melakukan ini ya. Namun untuk tutorialnya sendiri sekarang sudah bebas di YouTube, jadi ya sangat gampang banget untuk dibuka ataupun dibebas ya. Ini kok terang banget ya, blur. Oke, fokus. Nah, setelah seperti ini kita lihat dulu. Di sini ada tombol lewati, kita klik saja lewati. Jika kita menghubungkannya ke kita hubungkan ke internet dulu. Sini kita centang, saya telah membaca dan saya menerima. Klik tombol berikutnya. Kita tunggu beberapa saat sampai proses update-nya selesai, teman-teman ya. Oke, di sini ada keterangan berikutnya sama jangan salin. Kita pilih saja jangan salin dan kita tunggu beberapa saat lagi. Nah, seperti ini teman-teman ya. Di sini kita diminta untuk memasukkan PIN-nya ya. Namun untuk PIN-nya sendiri di sini kita nggak tahu ya, atau pemiliknya juga lupa. Kita coba acak 1 2 3 4 dan klik berikutnya dan ternyata salah. Nah, jika kalian ingat akun Google-nya, jika kalian ingat akun Google-nya ya, kalian tinggal klik saja gunakan akun Google saya. Kemudian kalian login dengan email maupun password yang kalian punya ya. Namun di sini kita juga lupa untuk akun Google-nya, atau si pemilik juga nggak tahu untuk akun Google-nya. Ya kan, karena biasanya kalau untuk orang-orang biasa ketika beli HP baru itu pasti dibikinin akun Google dulu di tempat dia membeli HP teman-teman ya. Jadi dia nggak tahu passwordnya maupun emailnya ya. Untuk kasus seperti ini kita kembali saja sampai ke koneksi WiFi tadi teman-teman ya. Nah, kita kembali ke sini. Oke, untuk kasusnya kita akan coba segera eksekusi ya. Untuk WiFi-nya kita lupakan dulu. Kita akan pancing menggunakan kartu SIM teman-teman ya. Oke, kita pancing menggunakan kartu SIM ya. Jika tidak ada kartu SIM, kalian masukin saja kartu SIM. Jika sudah ada kartu SIM-nya ya tinggal dilanjutkan saja. Oke, ini triknya teman-teman ya. Kita masukin kartu SIM. Oke, dan kita sekarang sudah muncul gunakan jaringan seluler untuk menyiapkan. Nah, tadi kita lihat sebelumnya ya, sebelum ditambahkan kartu SIM tidak ada tulisan atau untuk menyiapkan menggunakan data seluler ya. Nah, ketika kita masukin kartu SIM-nya, maka dia akan muncul tulisan dan bam, gunakan jaringan seluler untuk menyiapkan. Kita klik saja bagian ini, kemudian kita klik lanjutkan. Nah, di bagian sini kita keluarkan kartu SIM-nya ya. Oke, kita keluarkan, kita pencet saja. Nah, seperti ini sampai logo atau data selulernya itu hilang ya. Oke, nggak perlu dicabut untuk SIM tray-nya karena nanti juga akan repot sendiri. Oke, nah seperti ini. Di sini kita centang saja, saya telah membaca dan saya menerima ketentuan perjanjian. Nah, ini kemudian kita klik berikutnya. Kita tunggu beberapa saat, kemudian sekarang tampilannya sudah berbeda teman-teman ya. Nah, kita klik setuju di bagian sini. Kemudian di bagian pengaturan keamanan di sini ada 3 pilihan, yaitu khusus kunci layar, sidik jari, dan pemindai wajah. Nah, di sini kita tulis saja atau kita pilih saja yang pemindai wajah ini teman-teman ya. Nah, kemudian kita bisa pilih salah satu di sini untuk membuat pola atau membuat PIN baru teman-teman ya. Nah, dari 3 pilihan ini kita bisa gunakan PIN saja teman-teman ya, biar gampang kita gunakan PIN. Kemudian kita buat PIN yang mudah-mudah saja ya, atau yang gampang-gampang saja ya, untuk membuka PIN yang terkunci yang tadi itu teman-teman ya. Oke, di sini kita buat gampang saja, yaitu misalnya berapa ya, nolnya 4 kali ya. Oke, nolnya 4 kali, kita klik berikutnya. Oke, masukkan kembali PIN Anda, kita klik, kita buat ulang, kita masukin ulang 1 2 3 4, kemudian klik menegaskan.
Oke, jika sudah seperti ini, kita klik lakukan nanti. Oke, maka dia akan kembali seperti tadi teman-teman ya. Namun di sini sudah ada tulisan di bagian kunci layar khusus itu penyiapan selesai teman-teman ya. Nah, jika seperti ini kita klik kembali saja dan kita hubungkan ke internet teman-teman ya. Kita hubungkan ke internet. Kalian bisa menggunakan data maupun menggunakan WiFi teman-teman ya. Namun untuk data selulernya ini nggak ada kuota, jadi kita pakai kita gunakan WiFi saja. Nah, jika sudah terhubung ke WiFi, kita klik lagi seperti tadi, kemudian klik berikutnya. Kita kembali seperti langkah awal teman-teman ya. Namun tadi kita sudah membuat untuk pinnya ya. Nah, jika dia seperti ini lagi, kita masukin saja pin yang sudah kita buat tadi, yaitu nolnya itu 4 kali ya. Oke, 0 4 kali, kemudian klik berikutnya dan bam, nice. Oke, sekarang ketika kita diminta untuk memasukin email, nah di sini, namun untuk bagian ini ada opsi untuk kita melewati bagian ini teman-teman ya. Dan untuk yang tadi itu tidak ada opsinya teman-teman ya. Kalau kalian mau membuat email baru, kalian klik saja buat akun. Namun ya karena si pemilik HP buru-buru, nanti dia bikin sendiri saja, dan kita klik saja di sini lewati dan klik lewati lagi. Dan kita tunggu beberapa saat sampai ke tahap selanjutnya ya. Oke, dan sekarang di sini tinjau aplikasi tambahan, kita klik oke saja dan menyiapkan ponsel Anda. Proses ini mungkin perlu beberapa menit. Oke, sekarang dia sudah muncul di bagian Xclub. Untuk Xclubnya sendiri kita skip saja, kita klik lewati lagi. Kita klik lewati saja dan pengaturan keamanan kita klik berikutnya. Kita klik mulai. Oke, kita tunggu sampai dia selesai. Oke, dan berhasil. Sekarang sudah masuk ke menunya teman-teman ya. Oke, nice banget. Ini sangat-sangat gampang dan ini cuannya pun lumayan lah ya. Cuannya lumayan, dan ini masih pagi banget teman-teman ya. Sekarang sudah jam 7.39. Tadi pagi banget si pemilik HP mengantarkan HP-nya ke tempat saya, dan oke, saya coba langsung eksekusi dan rekam ya teman-teman. Nah, ketika kita coba redupkan layarnya atau kita padamkan dan kita coba hidupkan lagi, maka dia akan meminta kode teman-teman ya. Namun kodenya kan sudah kita buat tadi, masa iya sih lupa gitu kan, baru saja dibuat. Nah, kita masukin kode yang kita buat tadi. Untuk menghilangkan kodenya, kita masuk ke bagian pengaturan dan kita masuk ke bagian kunci layar. Kunci layar mana ya? Oh, keamanan. Kita masuk ke keamanan. Kemudian di sini ada tulisan kunci layar, pin, ada pinnya. Kemudian kita masukin pin kita tadi. Oke, berikutnya, dan kita tulis saja atau pilih saja yang tidak ada. Kemudian ya hapus. Kemudian selesai. Nah, jika sudah seperti ini, kita coba redupkan layarnya dan kita coba aktifkan dan bam, ternyata sudah tidak meminta kode lagi. Nice. Nice in the house. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.